jenis alpukat varietas lokal itu memang sangat susah diidentifikasi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Junior Avocado ya, bersama saya sendiri Mas Muhammad Ayis. Hari ini saya mau mereview tentang tingkat kematangan alpukat. Kan banyak konsumen yang belum pada tahu gimana cara matang alpukat, gimana cara mengidentifikasi spesifikasi daging alpukat itu gimana. Nah, ini nanti kita ulas semua. Kita di sini juga ada beberapa sampel varietas alpukat lokal ya, bukan alpukat yang imporan atau yang jenis jumbonan seperti alpukat aligator, Mickey, alpukat Markus, alpukat luwang dan lain sebagainya. Tapi ini kita membahas yang alpukat lokal dulu, karena di daerah saya sini, khususnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, itu masih dominan varietas lokal ya, lokal Magelang sini terutama. Dan varietas lokal sendiri jenis dari kulit dan tekstur daging tuh ada macam-macam jenisnya. Baik, pantengin terus video ini sampai selesai. Nanti yang mau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, kita review di video-video berikutnya. Dikasih info mas, dikasih info mas. Nah, ini ada 3 varian alpukat lokal ya. Yang pertama ini varian ini ya. Nah, ini dari segi kulit mulus, ukuran sekitar 200 gram ini ya. Lanjut lagi yang ada yang kulit kasar. Ini biasa dibilang kalau di Jawa ini kulit katak ya, alias kulit kodok. Ada lagi yang satunya itu kulit wulung. Jadi posisi mentahnya tuh warnanya semu hitam kayak gini ya. Nah, jadi nanti mengidentifikasi dagingnya seperti apa kita review satu persatu ya, dan kita lihat tekstur dagingnya seperti apa di antara ketiga jenis alpukat ini. Oke, sebelum kita mereview satu-satu dagingnya seperti apa ya, ada banyak teman-teman para pecinta alpukat ya yang sebenarnya masih bingung cara mengidentifikasi jenis-jenis daging alpukat yang bagus kalau dilihat dari luar itu seperti apa ya. Nah, sebenarnya untuk daging sendiri itu kalau untuk jenis alpukat varietas lokal itu memang sangat susah diidentifikasi ya. Karena apa? Karena kalau dilihat dari segi tampilan luar itu kebanyakan hampir sama. Misal yang jenis kulit tipis ini kan macamnya juga banyak ini. Dilihat dari luarnya sama, cuman ada beberapa beberapa identik. Jadi biasanya kalau alpukat yang tanamannya atau pohonnya itu berada di MDPL tinggi, misalkan di MDPL di atas 1000 MDPL, itu kulit cenderung gelap seperti ini ya. Walaupun mengkilap tapi mengkilapnya gelap. Ada juga yang seperti ini karena di MDPL yang enggak tinggi. Cuman perbedaan yang di MDPL tinggi sama yang di rendah itu biasanya kalau di MDPL rendah suhu juga terlalu panas, pencahayaan cukup, itu di kulitnya itu ada semu kuningnya seperti ini ya, bisa dilihat ya. Semu kuning seperti ini itu karena faktor pencahayaan yang cukup panas. Nah, jadi kalau pencahayaan yang cukup panas itu otomatis dari segi kadar air itu sedikit ya, karena menguap. Kalau yang ini di MDPL tinggi, walaupun kulitnya tipis tapi kadar air cukup tinggi. Cuman kalau alpukat ini ditanam di MDPL rendah itu biasanya di bagian kulit luar sini ya, itu ada warna kekuning-kuningan. Nah, itu biasanya enak itu dagingnya. Walaupun misalkan dagingnya itu agak kurang kuning, itu biasanya pulan enak karena kadar airnya sangat rendah ya. Dan ada juga lagi yang seperti ini. Nah, ini kalau para pedagang alpukat atau para produsen olahan alpukat seperti es kocok alpukat atau es teler dan lain sebagainya itu pasti hafal sama alpukat yang kulitnya di saat posisi mentah itu warnanya semu hitam seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, ini kalau di Jawa Tengah itu bisa dibilang jenis kulit wulung ya,
kulit wulung itu agak kehitam-hitaman. Nah, untuk alpukat yang ini, yang wulung ini, nanti kalau matang itu kulitnya berubah seperti ini. Ini bukan merah ya, ini karena efek kamera ya. Ini hitam, hitam kecoklatan. Terus untuk yang alpukat jenis agak mengkilap ini, nanti warnanya berubah jadi merah seperti ini. Terus yang satunya lagi, yang kulit tebal ini kalau matang itu kulitnya nggak terlalu berubah ya. Ini mentahnya seperti ini, matangnya juga tetap seperti ini. Tapi untuk identifikasi dagingnya, kalau kita melihat dari kulit, salah satunya dengan cara melihat kulit luar sama ujung tangga ini ya. Nah, ujung tangga ini bisa dilihat ya. Ini kalau ujung tangganya agak ke kuning-kuningan itu berarti daging kuning. Cuman untuk masalah pulen dan tidaknya itu tergantung dari pohonnya itu ditanam di MDPL tinggi atau MDPL rendah. Nah, biasanya kalau MDPL rendah sini agak menguning. Nah, ini kalau sini kuning, kulitnya juga agak menguning, tingkat ketuaan di atas 100%, itu dagingnya enak. Terus lanjut yang ini. Nah, ini kalau ditanam di MDPL tinggi juga kadar airnya agak tinggi juga. Bisa dilihat ya dari ujungnya. Nah, untuk pembuktian dagingnya, mari kita buka dalamnya ya. Kita lihat satu persatu kira-kira yang paling bagus dagingnya yang mana, yang paling enak yang mana ya. Kita lihat ya. Kita coba dari yang ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini posisi mentahnya seperti ini, yang sini-sini. Matangnya kulitnya merah. Coba kita lihat dalamnya ya. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Daging agak putih dan berair. Kalau untuk rasa, kalau menurut saya sendiri ini rasanya cenderung tidak terlalu pulen, tapi ada manisnya, ada agak manisnya sedikit ya. Coba kita cicipi ya. Kadar air tinggi, tidak terlalu pulen, ada manisnya. Lanjut ke yang ini ya. Nah, ini kadang konsumen kalau lihat alpukat yang kulitnya seperti ini tuh takut ini. Cuman kalau yang setiap hari itu penikmat alpukat atau pengolah alpukat tuh biasanya paham sama jenis kulit seperti ini tuh dagingnya kayak apa. Ya, kalau saya biasanya ngupasnya seperti ini. Jadi kayak ngupas semangka. Nah, ini seperti ini ya. Kita lihat dalamnya. Aduh, istimewa ya. Nah, kulit jelek tapi daging istimewa nih, kuning kering. Karena tanaman yang ini, yang alpukat jenis ini tuh lokasinya di daerah saya sendiri, tepatnya di depan pintu masuk objek wisata Candi Borobudur. Jadi jarak dari Candi Borobudur tuh cuman sekitar berapa ya, sekitar 500 meteran lah. Di sana kan suhunya agak panas. Nah, untuk dagingnya kita coba cicipi ya, seperti apa rasanya. Pulen kering dagingnya, kering tanpa air. Kering tanpa air, mantap ini. Ini kalau buat olahan cocok nih, buat takaran jus itu kental. Bijinya juga kecil ya. Kita lihat bijinya ya. Bijinya kecil banget nih, sampai nggak kelihatan bijinya. Bijinya cuma sejempol saya nih, nggak ada ya. Lanjut ke yang ini, yang wulung ya. Ini posisi mentahnya seperti ini, matangnya. Kita coba belah. Ini juga di MDPL tinggi juga ini, yang jenis wulung ini. Cuman biasanya kalau di MDPL rendah bagus nih dagingnya. Nah, hampir sama ya dengan yang ini ya. Cuman
dari segi daging ini lebih pulen, yang jenis wulung ini lebih pulen. Kadar airnya juga nggak terlalu tinggi seperti yang jenis ini. Kita coba cicipi dagingnya. Nah, ini bisa dikupas seperti ini ya. Nggak ada manisnya ya, kadar air nggak terlalu tinggi. Terus pulennya pulen sedikit sih, pulen sedikit. Walaupun warnanya nggak kuning banget, tapi lumayan pulen. Rasa pahitnya juga nggak ada ini. Kadang kan biasanya kalau alpukat yang matangnya tuh kulitnya agak hitam pekat atau mungkin nggak berubah warna, itu yang jenis-jenis varietas lokal kan ada yang pahit. Sebenarnya pahit itu bukan karena jenisnya ya, itu faktor dari tingkat ketuaan. Oke, cukup sekian ya video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman para pecinta alpukat. Jangan lupa tetap pantengin video saya selanjutnya ya, dan tetap support video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.